Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Kembali lagi bersama saya di channel Zona Offset yang akan memberikan berita-berita terbaru dari PSM Makassar tentunya. Saya akan menyampaikan informasi tentang salah satu bomber PSM Makassar, yaitu Ramadan Sananta. Sananta merupakan pemain yang masih berumur 20 tahun dan bisa bersaing dengan penyerang-penyerang Liga 1 BRI 2022-2023. Beliau merupakan top skor PSM Makassar sementara dengan 8 gol, mengungguli penyerang PSM Makassar yaitu Everton Nascimento dan Kenzo Nambu. Sementara kapten PSM Makassar yaitu William Pluim berada di posisi keempat dengan 6 gol. Baiklah, banyak orang yang beranggapan bahwa Ramadan Sananta hanya bisa menciptakan gol ketika bermain di kandangnya sendiri, yaitu di Stadion B.J. Habibie, Parepare. Beliau telah menciptakan 7 gol di Stadion B.J. Habibie, Parepare. Namun Ramadan Sananta membuktikan bahwa beliau bukan hanya bisa mencetak gol di kandangnya sendiri, namun juga bisa menciptakan gol tandang atau di luar Stadion B.J. Habibie. Terbukti ketika pekan ke-24, yaitu ketika bersua dengan Persib Bandung, di mana pertandingan berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan PSM Makassar. Salah satu gol PSM Makassar diciptakan oleh Ramadan Sananta yang menjadi penyeimbang di antara Persib Bandung dan PSM Makassar. Kalau kita melihat tren positif Ramadan Sananta, beliau diorbitkan oleh pelatih PSM Makassar yaitu Bernardo Tavares, yang hanya bisa mengumpulkan pemain-pemain dari Liga 2 dan Akademi PSM Makassar. Namun pelatih PSM Makassar bisa membentuk karakter seorang pemain yang bisa bersaing dengan pemain-pemain lain yang ada di BRI Liga 1 2022. Ketajaman seorang Ramadan Sananta tak lepas dari tangan dingin seorang pelatih Portugal atau pelatih yang berkebangsaan Portugal, yaitu Bernardo Tavares, yang bisa membaca dan melihat karakter seorang Ramadan Sananta yang bisa menjelma sebagai bomber yang mematikan di Liga 1 BRI 2022. Ketajaman Ramadan Sananta tercium oleh pelatih timnas Indonesia yaitu Sintayong, dan telah memanggil untuk bermain di Piala AFF 2022, di mana Ramadan Sananta di kala itu telah menciptakan 1 gol, yaitu ketika bersua dengan Brunei Darussalam. Walaupun menit bermain yang diberikan kepada Ramadan Sananta, namun Ramadan Sananta bisa memanfaatkan peluang itu untuk membantu timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Jadi saya pikir bahwa Ramadan Sananta harus diberi peluang untuk menjadi penyerang di turnamen SEA Games 2022 yang akan berlangsung di Kamboja. Kalau kita melihat dari penyerang-penyerang yang ada di Indonesia, terutamanya pemain lokal, Ramadan Sananta merupakan salah satu yang aktif dalam menciptakan gol di setiap pertandingan yang dilakoni bersama PSM Makassar. Jadi saya berharap kepada pelatih timnas Indonesia atau yang menaungi pelatih timnas U23 yang akan membawa timnas Indonesia di SEA Games,
memberikan peluang kepada salah satu pemain lokal PSM Makassar yang bisa dijadikan alternatif penyerang timnas Indonesia dikala bersua dengan tim-tim yang ada di Asia Tenggara. Selanjutnya, pemain sayap kiri PSM Makassar yaitu Yance Sayuri telah menjadi man of the match pada pertandingan di antara Persib Bandung versus PSM Makassar, di mana Yance Sayuri telah menciptakan gol kedua untuk PSM Makassar dan mengunci kemenangan PSM dan tetap menjaga asa di puncak klasemen sementara Liga 1 BRI 2022 dengan poin 50 poin. Namun sesuatu yang tidak bisa dihindari yaitu kepada Yance Sayuri yang mengalami cedera dan tidak menyadarkan diri di lapangan sehingga beliau dilarikan ke rumah sakit. Kami berdoa agar Yance Sayuri diberi kesehatan dan ketabahan, semoga cepat sembuh dan bisa bersama tim PSM Makassar lagi. Dan begitu juga dengan Yakob Sayuri yang mengalami cedera. Semoga diberi ketabahan dan kekuatan dan kembali bersama PSM Makassar untuk melanjutkan perjuangan di Liga 1 BRI 2022-2023. Walaupun pada hakikatnya PSM Makassar tidak diunggulkan, namun hingga pekan 24 PSM Makassar menjadi kandidat juara yang akan bersaing dengan dua tim kaya raya yaitu Persija Jakarta dan Persib Bandung. Namun keberadaan pemain-pemain top-top yang ada di Indonesia tidak menjamin kemenangan setiap tim. Coba kita melihat kepada tim PSM Makassar yang hanya mengandalkan pemain Liga 2 dan pemain akademi PSM Makassar sendiri. Namun pelatih PSM Makassar yaitu Bernardo Tapares bisa meracik dan melihat bakat yang ada pada pemain tersebut sehingga bisa bersaing dengan tim-tim yang lain. Kalau kita melihat materi PSM Makassar, kebanyakan dari mereka adalah pemain-pemain muda dan didukung beberapa pemain senior yang senantiasa memberikan motivasi kepada adik-adiknya sehingga dapat bekerja keras di lapangan untuk memenangkan setiap pertandingan. Dan terima kasih buat pelatih PSM Makassar yaitu Bernardo Tapares telah memberikan angin segar untuk tim kebanggaan Sulawesi Selatan yaitu PSM Makassar. Kalau kita melihat dari tahun lalu, PSM Makassar nyaris terdegradasi ke Liga 2. Namun kehadiran pelatih PSM Makassar yaitu Bernardo Tapares telah membuat PSM Makassar menjadi tim yang kuat dan tangguh serta bermental juara. Sampai saat ini PSM Makassar hanya mengalami 2 kekalahan, selebihnya kemenangan dan hasil imbang. Semoga ke depan PSM Makassar lebih maju lagi dan pertahankan posisi sehingga akhir musim
Semoga PSM mendapat juara di akhir musim bersama pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam olahraga, sehat selalu, dan mudah-mudahan diberikan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Ewako PSM.